Iya, pemirsa ketemu lagi bersama gue Reno Venadi. Nah, kali ini di konten Reno Venadi Channel kita ada sebuah segmen atau sebuah acara yang namanya Tanya Dogma. Tanya Dogma. Apakah itu Tanya Dogma? Tanya Dogma itu adalah sebuah acara konsultasi dengan seorang dokter. Dokternya bernama Dokter Tama, makanya Tanya Dogma. Nah, seperti itu. Kalau kita nanya ke nama dokternya itu adalah Dokar, jadi tanya dok, nggak enak, enaknya tanya Dogma. Nah, kurang lebih seperti itu. Tiap episode kita akan ada bintang tamu yang akan gue undang untuk konsultasi juga sama Dokter Tama. Mau tanya apa, konsultasi soal apa, terserah mereka. Yang penting Dokter Tama hadir untuk menjawab semua pertanyaan Anda seputar dunia kesehatan. Kalau tidak bisa menjawab dia di episode saat ini, bisa dijawab di episode selanjutnya. Jadi sistemnya utang. Atau juga buat lo yang nonton pengen ada pertanyaan soal konsultasi kesehatan, silakan tanyakan langsung di kolom komentar di bawah. Ketik aja, nanti akan gue bacakan di episode selanjutnya. Jadi pokoknya buat lo yang baru nonton, nah jangan lupa untuk subscribe channel gue, Reno Venadi Channel, dan juga nyalakan loncengnya, karena itu gratis, tidak bayar, dan itu mendukung konten ini. Dan mungkin kalau pertanyaan lo pengen dijawab, maka lo harus tahu kapan video terbaru tayang dari channel ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung sambut. Ini dia, seorang dokter yang berpraktek di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, terus dia juga dosen di UGM, dan yang penting kenapa dia mau membantu gue, karena dia adalah teman SMA gue. Kita sambut, ini dia, Dokter Tama. Nah, tunggu sebentar, karena ini, iya, selamat pagi, siang, sore, malam, Mak, Tam. Halo, Ini kita Reno tidak perlu pagi. selamat malam walaupun kita syutingnya itu malam, tapi kan orang nonton Ya, belum tentu malam, Tam. Jadi betul, bisa kalau mau jadi menyapa tuh selamat pagi, siang, sore, malam, terserah yang nonton mau nonton jam berapa, pilih sendiri pasnya. setuju. Yo, Tam, apa Pagi, kabar? siang, sore, malam. Sehat? Gimana, Sehat, Reno? luar biasa. Guys, ini gue udah lama banget gak ketemu Tam. Terakhir kita ketemu kapan sih, Tam? Kapan nih kita terakhir ya? SMA yo. Habis SMA, yuk kita ayo. SMA ya. Jadi ini buat teman-teman yang nonton, kalau gua sama Tama ini agak berbahasa Jawa, jangan bingung ya, karena gua sama Tama dulu kuliah di SMA-nya di Jogja. Dan sekarang domisili Tama masih di Jogja ya, Tam ya? Masih di Jogja. Berpraktek di Rumah Sakit Saya Panti Rape. Panti Rapih, dokter umum, gokil. Tama ini guys, dulu itu adalah salah satu siswa terpintar di SMA gua. Gokil gak tuh? Tapi Ah, efeknya semakin cepat botak kayaknya, Tam ya. Jangan pinter-pinter, Tam. betul. Jangan pinter-pinter. Panas kayaknya nih, panas nih. Iya, otak ngebul. Tapi Betul. gimana, Tam? Selama pandemi ini kira-kira lo apa namanya? Capek kah? Gue pengen tahu dari sudut pandang tenaga kesehatan gitu, ngadepin pandemi. Kalau gue kan sebagai orang yang apa ya, entertainer gitu, gue pusing karena nggak ada kerjaan, Tam. Sedangkan lu Oke. ini kan kerjaannya padat banget, justru lagi padat-padatnya. Gimana coba? Enggak, sama pandemi ini memang kita dipaksa banyak belajar hal-hal baru ya. Jadi Mm-mm. memang awal-awal dulu itu betul-betul panik ya, Ngeblank ya? kebingungan di mana-mana. Nggak cuma masyarakat yang bingung, kami juga di fasilitas kesehatan juga kebingungan, banyak instruksi-instruksi baru, hal baru kan ini menangani sesuatu yang sifatnya benar-benar nggak pernah ada di Pandemi. guideline sebelumnya. Dan Kuliah dulu apa? juga nggak belajar ini gitu. Oh iya, Boh. Iya, Boh. Iya, kita nggak belajar kan namanya virus baru. Kalau Tapi aku belajar itu tapi kalau secara penanganan wabah itu ada ada, dipelajari ya dong. betul, dipelajari. Cuman kan kita bisa menangani wabahnya, kita bisa contain, cegah gitu ya. Tapi gimana diagnosisnya gitu? Oh Itu iya. kan beda gitu ya. Jadinya ya dengan pengalaman-pengalaman yang ada, terus Sama-sama ngeraba. juga gitu ya, sama-sama ngeraba gitu. Sebetulnya kalau dibilang entertainer, jobnya jadi sedikit dan sebagainya, rumah sakit juga sama loh sebetulnya. Loh, Justru bukannya outcome-nya banyak? besar. Oh, jadi rumah sakit itu di awal-awal ya, sekarang udah agak mending. Awal-awal itu jumlah pasien drop. Mm-mm. Betul-betul karena orang ketakutan toh nggak mau ke rumah sakit Oh, semua, benar gitu benar ya. benar Jadi benar benar benar. kunjungan pasien itu betul-betul turun, anjlok sampai tinggal 20% gitu misalnya. Sementara rumah Okupansi. sakit iya,
okupansi dan Oh. kunjungannya gitu, Iya, iya, iya. poliklinik. Oh, iya, iya. Akhirnya sementara kan rumah sakit tetap keluar biaya banyak toh buat beli Mhm, APD dan sebagainya. Jadi memang betul. makanya cukup Oh, rumah sakit makanya banyak yang juga akhirnya tutup toh karena kondisi ini gitu. Ya seriusan? Rumah apa, sakit jadi banyak yang tutup juga, Tam? ada yang tutup juga gitu ya. Oh. Akhirnya ada yang harus buat strategi, Ya, ya, ngurangin tenaga ya, kerja ya, ya. juga, ya ada perawat yang harus di-layoff dan sebagainya. Dokter-dokter Mulai yang agak settle, apa namanya, secara bisnis rumah sakit itu di bulan keberapa? mulai bulan Juli, Agustus itu Mhm, mungkin bulan keberapa ya itu, ke-4, ke-5, ke-6 mungkin ya. iya. Itu kan mulai ada insentif-insentif Oh dari iya pemerintah, benar. gitu Dan ya. mulai Terus dari habis itu pemerintah juga pun sudah ada, ya, apa istilahnya, ada betul. SOP rumah sakit mana yang boleh menerima pasien COVID, mana yang enggak Oh, gitu jadi ya? nggak chaos gitu. Banyak rumah sakit yang ketakutan tuh waktu itu, Iya, benar, nggak benar, bisa benar. terima dan sebagainya, Benar, APD-nya nggak benar. tersuplai. Dan juga terima kasih ke masyarakat ya, banyak sumbangan-sumbangan ya kan yang donasi-donasi yang Hmm. diberikan ke rumah sakit dalam bentuk dana maupun APD. Saat itu kan Tapi cari kamu masker susah banget. kamu sebagai seorang dokter menerima bantuan nggak dalam APD gitu? Menerima menerima Wih, ya, gokil. menerima. Berarti buat Ada Anda para donatur yang memang sudah yes. menyumbang, sumbangan Anda sampai ke tangan orang yang benar. Yoi. Tam, Iya, tapi ini namanya Tanya Dogma nih acara kita. Eh, oke. karena kita apa namanya apa namanya, kita ngobrolin nggak cuma COVID, kita ngobrolin semuanya. Ya, Nah, betul kita akan betul. langsung Bosen mengundang Covid salah. terus. Iya, karena kan jejak digital itu tidak hanya ada pas COVID. Mungkin orang nonton ini tahun Betul 3000, Tam. betul. Iya nggak? Betul, 3.000 Tahun ya? 3000 sudah nggak ada COVID. Inilah virus Iya, COVID-nya datang. Kita sambut ini dia betul Mike betul. Dhani. Wih. Halo, Mas Dani. Halo, halo, Ya, dokter. Ya, eh, Mas Dani, iya Mas Dhani. malam, pagi, Dokternya siang, ke sore, gua malam. bukan ya? Kenapa? Dokternya ke Kalau gua. lu beda, no. Kalau lu gua minta dokterin lu, ntar yang ada kasus lagi gua, no. Diketok pintu, keluar, Langsung buser ngajakin dari arisan. Polres. Oke, Tama. Jadi ini adalah Mike Dhani. Dia ini adalah seorang stand up comedian juga, aktor juga, terus juga apa namanya, koreografer untuk film action. Luar Oke, biasa. mantap, mantap. Terus juga yang Dulu. terbaru dia mendapatkan apa profesi sebagai mantan napi barengan sama saya. Itu Oke, bukan oke. profesi dong. Apa itu namanya apa? Sejarah. Bukan sejarah juga. Apa? Itu karma. Jadi Dani, terima kasih sudah bergabung di Tanya Ya, Dogma. Nah, Tanya Dogma ini adalah acara di mana Renovena di channel menghadirkan seorang dokter yang sangat Masya Allah. terpercaya, yang sudah malang melintang di dunia ini, panggung sandiwara, ceritanya banyak juga. Wah, Jadi mantap silakan ini ya. Dani kalau ada pertanyaan, pengen konsul, mumpung kan saya tahu, Tam, ini saya tahu. Ini syuting kita waktu belum lama, sebulan bebas, saya sebulan bebas. Dani udah sekitar berapa bulan ya, Dan ya? Setengah tahun Ya, lah. ya. Tapi kami Ah. berdua masih sangat sulit secara keuangan. Jadi ini saya hadirkan Dani sebagai bintang tamu pertama karena saya tahu dia untuk ke dokter itu tidak ada uang. Jadi kalau mau konsul, saya hadirkan Tama secara gratis dan untuk Anda. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Kan ada BPJS. Oh iya. Betul. ada BPJS. Percayalah kepada BPJS karena saya mendapatkan berbagai macam kemudahan dengan menggunakan BPJS. Wih, Iya, gratis, betul. gratis. Belum tahu ya, ketika saya belum tahu saya pakai BPJS. Mm-mm. Waktu itu hanya pakai KTP doang. Pas Mm. ditanya mau pakai BPJS apa umum gitu. Oh, Mm-mm. umum aja deh. Pas dicek, Bapak sudah termasuk dalam API apa gitu. Pokoknya PBI. dibiayai oleh pemerintah. Apa Tam? Apa Tam? Oke. PBI. PBI apa PBI tuh? ya? PBI itu, kalau BPJS itu kan ada dua ya, non PBI sama PBI. Ya. PBI itu penerima bantuan iuran gitu. Jadi iurannya dibayarin sama pemerintah, entah pemerintah pusat atau Pemda gitu biasanya. Oh, itu yang menerima, yang berhak menerima adalah orang-orang yang penghasilannya tidak ada. Nggak mesti sih ya sebetulnya ya. nggak mesti. Jadi itu ditentuin sama Pemdanya ya, atau mungkin ditentuin sama dinas Pemdanya. terkait gitu ya. Ada Oh. pendataan biasanya dari Oke. RT RW dan sebagainya untuk itu. Nah, Dan Jadi fasilitasnya silakan. sama, nggak beda. Fasilitasnya sama, no. Jadi
Ini yang maksudnya yang khawatir dengan menggunakan BPJS itu fasilitasnya sama dan pelayanannya pun sama. Luar Gitu. biasa, Dani cocok sekali menjadi brand ambassador BPJS Kesehatan. Jadi tenang buat yang nonton ya guys ya, kalau lu pakai BPJS itu bukan berarti karena murah terus pas mau disuntik suruh nyuntik sendiri. Enggak ya, Tam ya? Enggak Tetap dong. disuntikin ya? Nggak bisa. Kalau ada apa-apa yang repot dokternya sama perawatnya. Ya, Iya bener dong. juga. Balik-balik dokter lagi yang repot ya kalau aneh-aneh Iya, ya. yang Betul. kita nanti. Tapi teman-teman Dani dan juga Tama, Ya. tema kita dalam episode kali ini Tanya Dogma adalah bagaimana cara kita tetap sehat dalam musim pancaroba. Karena pada saat kita syuting ini kan kita lagi memang musimnya lagi agak berubah-berubah ya. Biasanya demam, biasanya ada panas dingin, tapi agak sedikit spesialnya karena deg-degannya lebih nih, Tam. Karena kan kita demamnya di saat lagi pandemi COVID. Takutnya, anjir nih gue COVID nggak nih? Atau nih gue jangan-jangan COVID gitu. Mau swab, misalnya duitnya nggak ada. Nah, mungkin cara-cara atau indikasi gejala pertama yang ngebedain antara demam biasa dan COVID apa tuh, Tam? Oke. Kalau demam biasa sama COVID, mungkin agak susah ya. COVID itu kan memang dia penyakit yang punya istilahnya manifestasi ya, atau istilahnya punya tanda-tanda yang 1000 wajah ya. Ada kadang demam, kadang nggak demam juga, kadang diare, kadang sakit kepala dan sebagainya gitu. Jadi gejalanya nggak khas. Nah, sebetulnya yang bisa kita pakai untuk patokan membedakan dia ini arahnya ke COVID atau bukan COVID, demamnya itu gitu ya. Itu sebetulnya kita lihat dari riwayat kontak. Oh, tracing. Kalau misalnya tracing lah ya nyebutnya, atau riwayat kontak. Misalnya dia pernah ada riwayat kontak dengan pasien atau dengan teman yang ternyata terdiagnosis COVID atau misalnya menjadi suspek COVID gitu, terutama terdiagnosis ya. Nah, itu yang kita harus waspada, jangan-jangan dia ini kena COVID atau apa gitu ya. Gitu. Ya. Maka biasanya nanti kalau misalnya kita ragu-ragu, ya sebaiknya kita periksakan diri ke klinik atau ke puskesmas. Itu kan sekarang sudah punya fasilitas banyak, swab juga bisa di sana. Nah, nanti mereka akan tanya, ada satu lembar pertanyaan yang harus diisi gitu ya. Dengan jujur ya. Kita harus jujur dan kasih tahu apa adanya gitu. Sama juga kalau misalnya ada keluarga dekat atau kita sendiri kena COVID dan kita ingat pernah ketemu siapa dalam waktu 1 sampai 2 minggu terakhir, itu harus kita beritahu. Ya, Bro, aku COVID nih, ternyata kamu kalau ada gejala periksa ya, gitu misalnya. Jadi kalau kita jujur seperti itu, tracing akan gampang dan kita tidak akan ketakutan. Gitu. Dan bukan aib ya, Tam ya, bukan aib ya bahwa kita kena COVID itu nggak perlu diumpetin gitu. Nggak perlu, justru kalau diumpetin bahaya. Kalau kita ngumpetin kita sakit COVID, yang selama ini nggak tahu, mereka kalau sakit nggak akan periksa juga gitu kan, nggak aware kalau aku kontak gitu ya. Nah, akhirnya yang dikhawatirkan kalau kita yang masih umur segini mungkin nggak masalah ya, kalau kita punya orang tua, nenek kakek misalnya di rumah yang usianya sudah sepuh gitu ya, 70 dan balita tahun. Ya, anak-anak ya. Balita ya, anak-anak mungkin ya bisa, cuman terutama yang tua-tua ya, sama yang punya komorbid, nah itu fatal jadinya gitu. Kita mungkin nggak bergejala atau cuma batuk pilek tok gitu kan. Cuman ya itu kayak mereka yang tua-tua bisa jatuh sampai ke pneumonia yang akhirnya mohon maaf sampai ICU-nan atau sampai akan meninggal gitu. Itu biasanya karena careless di sana gitu. Karena memang tidak ada karena padahal sesederhana bahwa nggak ngasih tahu ya. Iya, betul. Tapi efeknya bisa segitu. Tapi masih banyak sih teman-teman gua juga yang dia enggan untuk di swab karena ada kekhawatiran kalau misalnya dia tahu dia positif takutnya malah drop gitu. Jadi akhirnya ketika dia sakit yang dia lakukan ya dengan cara tetap makan, tetap olahraga, tetap senang gitu. Takutnya ketika dia tahu positif malah jadi drop gitu. Banyak yang masih kayak gitu banyak. Nah, itu gimana tuh Tam caranya? Itu sebetulnya karena kalau kita sakit apapun itu kan memang mental kita harus kuat ya. Kalau kita mental nggak kuat, ngelokro gitu ya bahasa Jawa nih, ngelokro. Ngelokro tuh tahu nggak Dan? Ngelokro itu apa? Kendor. Ngerokok gitu, dong, itu namanya ngerokok. Ya. Kendor gitu ya istilahnya kayak. Kendor. Kicep apa sih gimana? Nyusut keriput. Lemah lah ya. Ibarat lagi gini tiba-tiba gini, nah itu ngelokro.
Nongkrong. Itu rock. Terus Sam. Ya, kalau begitu, karena itu nanti dia sistem imun tubuh itu juga bisa terpengaruh gitu. Jadi kita harus tetap semangat gitu. Maka selain terapi itu obat-obatan juga kan banyak terapi itu juga psikologis gitu ya. Iya. Itu penting di situ. Jadi kita harus tetap semangat. Nah, kalau ada yang begitu ngelokro itu tadi istilahnya jadi down karena ketahuan COVID, ya itu harus segera disupport gitu, harus segera disupport. Ya. Karena istilahnya ini bisa ditangani gitu, bisa sembuh. Jadi jangan ketakutan gitu ya. Memang yang repot stigma ya, orang masih banyak stigma. Ini COVID terus dijauhin kayak ini penyakit yang sangat menjijikkan gitu. Padahal sebetulnya aib enggak. gitu. Iya. Sekarang tapi lumayan sih ya. Dulu awal-awal begitu ya, mungkin baca berita kita sering ada jenazah COVID ditolak dari. Ya, betul. Nah, padahal jenazah tidak berdosa gitu. Nah, itu sebetulnya salah gitu ya. Akhirnya kan sekarang sudah mulai bagus. Bahkan sekarang setiap desa, kelurahan gitu ya sudah punya rumah untuk singgah bagi mereka yang ternyata positif dan tidak bisa isolasi di rumah. Jadi bahkan kalau di tempat saya nih, Dok, jadi di lingkungan saya ini udah kayak menganggap COVID ini ya udah kayak flu aja, flu biasa, cuman treatmentnya lebih ini gitu, lebih ketat lah gitu. Jadi kita kalau misalnya ada teman yang lagi kena COVID, ya udah kita support aja, nggak yang panik kayak dulu tuh masih panik waktu awal-awal. Benar. Sekarang tuh udah tos-tosan aja sama COVID tos. Iya, kalau tos-tosan sama COVID kena dong kitanya dong, gimana? Ya maksudnya tosan hatian yang lain gitu. Oh, ya. Tosnya gini? Apa gini? Ya gitu loh. Jadi tosnya di sini, COVID-nya di sini, ke muka lu. Terus, ya betul sih, memang new normal ya sekarang. Kita harus nggak bisa ketakutan begitu terus. Kalau nggak, bahwa tidak semua yang menyembuhkan tuh tidak semua tugasnya tenaga kesehatan ya Tam ya, tapi saudara, keluarga, tetangga itu menjadi istilahnya menjadi sistem kesembuhan juga gitu untuk penderita gitu ya. Ya, betul. Jadi sistemnya, support sistemnya itu banyak gitu ya. Kalau sama dokternya dikasih obat, sama perawatnya dikasih obat, tapi sama keluarganya dikucilkan, nggak dikasih makan, mati juga ya kelaparan. Waduh, itu bukan cuma COVID doang gitu ya. Iya, makanya sakit apapun gitu kan. Apalagi kalau dikucilkan ya, tambah stres lagi. Sorry, ada yang pernah dulu karena ada cerita pasien ya, pernah cerita karena ketahuan COVID, akhirnya dipecat dari kerjanya gitu. Nah itu kan nggak fair ya sebetulnya ya. Ya betul. Dia cuma cukup butuh istirahat mungkin 2 minggu sebetulnya. Gitu. Iyalah. Perusahaan apa? Coba kasih tahu perusahaannya di sini. Enggak, maksudnya kasih tahu ke sini. Jadi saya apply ke sana karena ada lowongan yang baru dipecat. Berarti ada yang potong ya, ada lowongan. Itu bagus. Nah, ya, itu kan nggak fair juga. Balik lagi ke tema agak kita lanjutin dari yang tadi, bahwa tadi pertama ketika demam pada saat pancaroba di saat pandemi, pertama sebenarnya kalau bisa tracing, oke? Ya, kalau misalnya nih Tam, gue takut malah, maksudnya takut nih atau nggak mau nih bisa jadi bukan karena dia takut, tapi karena memang biaya, mungkin faktor biaya, karena PCR itu kan lumayan harganya dan antigen yang swab juga lumayan gitu. Nah, membedakan titik awal, dan lagian kan kalau kita pada saat demam pertama lagi greges-gregesnya gitu, greges tuh gimana sih Tam bahasa ininya Indonesia? Demam masih. Lagi nyolot-nyolotnya. Nah ya biasanya kan di hari pertama dan malam pertama kan Tam. Itu kan ada momen kayak anjir mau gerak aja males gitu. Ada nggak? Sama itu ketika malam pertama gua sama istri gua tuh. Jadi mau gerak aja males gitu. Mungkin yang males istri Anda dan yang males istri Anda, bukan Anda. Anda sangat semangat, saya yakin ya. Istri Anda demam, masa Anda semangat, istri Anda demam. Nah itu tak kayak misalnya nih kayak apa? Kalau gue dulu waktu di dalam gitu ada yang agak demam, gue mencoba kayak mungkin salah ya, kalau salah dibenerin, tapi kalau bener apakah ini juga bisa dipakai? Yang pertama dicari ada seseknya apa enggak gitu Tam? Itu termasuk early sign enggak?
Untuk COVID ya, kalau untuk Iya. bedain sama COVID nggak bisa, karena Nggak bisa awal-awal ya? itu bisa sama gitu. Jadi yang penting kontak itu tadi. Maka ketika pertama demam, eh, masih hari pertama begitu, itu harus mulai dipikirkan ada riwayat kontak atau enggak. Gitu. Terus Tetap ya? coba minum yang banyak. Hmm. Bisa jadi kalau cuma demam biasa itu karena dehidrasi. Biasa ya karena mau masuk musim panas ya mulai Ya. banyak angin yang sifatnya kering dan sebagainya. Kita banyak di luar misalnya itu banyak kasus-kasus dehidrasi. Atau misalnya kasus-kasus infeksi virus yang lain, atau bisa kalau orang punya alergi, kalau mulai masuk musim panas itu mulai banyak musim kering ya itu mulai banyak kayak debu-debu sama ini loh serbuk tanaman itu loh yang mulai berterbangan. Oh, iya. Nah itu reaksinya bisa sama kayak demam juga, meriang itu. Iya. Bahasa Jawa ini ngelemeng gitu ya. Jadi kayak Ngelemeng, demam-demam tudan, yang ngelemeng dan. jadi kayak apa ya? Apa ya bahasa Indonesia ini? Susah ya. Kita tuh bahasa daerah. Iya. Bahasa daerah itu menjelaskan dengan lebih baik gitu. Dokter kan saya lebih enak dokter ngomong bahasa biologis atau bahasa kedokteran, nggak bahasa ngelemeng itu loh. Ngelemeng ya. Jadi kayak badannya mulai demam tapi demamnya nggak demam tinggi sekali gitu. Sudah tahu kayak gejala masuk angin ya dok ya, maksudnya gejala masuk angin itu nggak terlalu demam. Ya bahasa awalnya Ngelemeng itu namanya ngelemeng dan. Melemeng. Oh ngambang kali ya, enggak? Bener nggak sih ngelemeng? Agak lain kayaknya. Bukan. Nah, kalau ngambang berarti tokai juga ngelemeng dong kalau gitu dikali. Kayaknya ngambang mirip-mirip lah. Ya udahlah, next. Nah, karena itu makanya harus segera dicek kontaknya, tracingnya. Nah, coba minum air banyak dulu. Kadang karena dehidrasi. Kalau misalnya nggak membaik, bisa coba minum penurun demam 1 hari dicek gitu. Kalau misalnya tidak membaik, nah meragukan toh ini berarti perlu mungkin ke klinik gitu ya. Ke puskesmas bisa, ke klinik Pratama bisa. Klinik Pratama itu bukan klinik saya ya. Ada sekian puluh ribu klinik Pratama. Klinik Pratama itu punya sama Anda? Puskesmas ya. Iya, punya saya. Kalau saya punya klinik Pratama, mungkin saya lebih kaya dari presiden gitu. Karena klinik Pratama ada puluhan ribu kan di dunia. Si Tama bilang klinik Pratama tapi bukan punya saya. Terus habis itu dia bilang klinik Pratama yang ada ribuan di Indonesia. Itu kayak jadi kalau punya dia beneran dia nunjukin dia kaya. Iya. Kalau dia punya klinik ribuan nggak mungkin nge-zoom, no? Iya, sama kita lagi ya. Dia nge-zoom-nya pasti sama Nacho, sama Tukul ya. Oke, dan mungkin ada pertanyaan Dan. Kemarin anak baru sakit juga kan? Tuh, cuman ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tuh saya tahu informasi bahwasanya banyak sekali orang yang memang tidak gampang juga terkena COVID gitu. Di antaranya pas saya baca tuh ada orang yang dengan golongan darah O, orang dengan golongan darah B itu tidak rentan kena penyakit. Itu gimana tuh, Dok? Mas Dani golongan darah. Karena saya mempercayai itu gitu. Jadi ketika saya mempercayai itu saya jadinya gegabah. Keluar tuh kadang-kadang ketika misalnya lagi ngumpul masker sedikit dibuka gitu. Kayak ngerasa wah, aku nih kuat gitu. Karena punya golongan darah O. Oke. Yang golongan darah ya itu memang ada penelitian yang kena COVID itu kebanyakan golongan darah ini. Jadi golongan darah O sama B itu persentasenya lebih jarang. Tapi itu datanya belum cukup di backup sama istilahnya gini. Kebetulan aja mungkin yang diterima seperti itu. Jadi belum ada data yang clear yang menyebutkan kalau memang Anda golongan darah O, saya golongan darah O ya, Mas. Mas Dani saya golongan darah B gitu ya, atau golongan darah O itu ada substansi di sel darah kita itu yang kemudian betul-betul melindungi itu belum ada. Jadi masih jadi masih ada ini hasilnya begini tapi tengahnya ini belum jelas. Jadi kalau kami di medis ya menyebut ini berarti ini ada korelasi, ada hubungan tapi hubungannya belum jelas. Nah, takutnya ada sesuatu yang masih mengganggu gitu loh yang kita belum tahu. Nah, jadi sebaiknya tetap hati-hati. Berarti buat semua yang nonton kalau punya hubungan tapi hubungannya belum jelas, hati-hati. Sama prinsipnya. Karena masih berdiri di ambang jurang ya.
Masih Iya, ngelembeng betul, ya, betul. masih ngelembeng ya. Masih ngelembeng ya, ngelembeng apa ngelembeng sih? Ngelembeng. Ngelembeng. Heeh. Terus ini pertanyaannya apa tadi ya? Tata dulu, kok jadi lupa sih, jadi skip. Ini tanda-tanda. Oh enggak kan eh, kalau misalnya kita tahu nih kontak sama orang yang terkena COVID gitu. Oh sebelumnya gue kontak sama dia terkena COVID. Nah saya kan kadang suka masih beraktivitas dalam artian walaupun tidak ada kerjaan ada aktivitas lain yaitu membantu istri untuk membeli ini membeli itulah keluar rumah gitu. Nah kan kita nggak tahu misalnya tiba-tiba kita demam gitu. Terus kita udah keluar, apa kita patut curiga apa di luar kita terkena atau enggak gitu, gimana ya? Oke. Ini gini Mas, sama, kalau kita berpikiran banyak orang berpikiran begitu juga. Akibatnya parno. Nggak Ya, berani Parno. keluar, nggak berani keluar, mengurung diri, Ya. gitu ya. Ya. Ya, mengurung diri terus nggak kerja dan sebagainya. Kalau Heeh. duit itu bisa dicetak dari kertas ya nggak Oh. masalah gitu. Maksudnya kan kita butuh kerja, Wah, kita butuh belanja. duit memang dicetak dari kertas, ya. mohon maaf. Sayangnya Maksudnya bukan kertas sendiri, no. Kalau kertas sendiri. Oh iya. Kita bisa nggak bisa iya, nyetak. iya. Nah, selama kita melakukan protokol kesehatan dengan baik ya 5M ya, mulai dari menggunakan masker secara rajin dan teratur, cuci tangan, terus menjauhi kerumunan yang berlebihan ya dan berkerumun dalam waktu yang cukup lama gitu ya, tidak makan dan minum sembarangan dan sebagainya. Nah, kalau kita bisa melakukan protokol kesehatan baik, minimal maskernya sama cuci tangannya rajin dan telaten gitu ya bahasa itunya, betul-betul teratur, itu relatif aman. Kalau kita pakai masker dan sekitar kita pakai masker itu kita sudah mencegah sampai 98% penularan COVID. Oke. Hah? Iya, Serius? cukup pakai masker aja. Makanya Lumayan. semua kampanye tuh pakai masker sampai capek-capek gitu ya. Karena Ya, itu yang Karena secara ilmiah sudah terbukti iya, 98% bisa bahkan mencegah. beberapa 100%. Oh, Maskernya cukup masker kain yang 2 lapis, 2 sampai 3 lapis ya minimal ya, atau masker bedah yang sekarang kan harga sudah tidak semahal dulu lagi ya, masker bedah yang dipakai. Iya. Nah, itu yang penting maskernya benar dan kita tidak memegang muka kita dengan tangan yang kotor. Gitu aja. Itu sudah cukup aman. Jadi kita ke pasar, amit-amitnya kita positif ya. Kita ke pasar, tapi kita pakai masker, kita nggak menularkan ke orang lain. Sama juga kalau di pasar ternyata kita bu beli sayurnya gitu. Sebelah kita atau ibu sayurnya ternyata sakit positif juga gitu ya. Tapi kita pakai masker, ya kita juga ada risiko ketularan kecil. Tinggal nanti sayurnya itu tadi pulang dicuci gitu kan. Ya, jadi barang-barang yang habis kita bawa dari luar itu dibersihkan dulu sebelum kita pakai atau kita masukkan ke rumah. Sama juga kita sampai rumah cuci tangan, cuci muka gitu ya. Jadi supaya bersih semua. Tapi ada masker. Berarti kalau kita ada sekarang masker yang bahkan benar-benar nggak bisa mempengaruhi orang untuk terkena penyakit banget, no. Apa tuh? Masker bengkuang, no. Lu keluar pakai masker bengkuang, pasti orang-orang nggak akan ada yang deketin lu, no. Nggak ada yang deket ya. Nih dok, gue mau nanya lagi. Gue mau nanya lagi nih. Itu masker. Gue mau nanya lagi nih. Gue mau nanya lagi nih. Kan tadi kalau misalnya kita keluar belanja terus dicuci dulu gitu ya. Nah kan sebelum dicuci itu kita melewati ruang rumah gitu. Kayak misalnya pakaian kita misalnya bertemu dengan orang yang nggak pakai masker, ternyata dia terjangkit gitu ya. Kita nggak tahu gitu. Terus kita masuk ke rumah, apakah si penyakit yang nempel di baju kita kebawa ke ruangan rumah itu akan menyebar atau enggak sebenarnya, Dok? Atau harus dibuka dulu di luar gitu? Oke. Kalau pakaian itu kena dropletnya, terusnya tempelannya, itu dia nggak bisa nguap sih seharusnya gitu. Jadi memang terbaik kalau saya habis keluar, saya kalau mau keluar gitu, pergi keluar itu saya pikir dulu mau kemana aja. Misalnya pulang dari kantor, belanja dulu, misalnya mau beli sayur dulu, mau beli makan dulu. Pulang, selesai, mandi dulu, ganti pakaiannya dicuci, direndam deterjen, baru beraktivitas dengan yang lain gitu. Nah, enggak, maksudnya sih kan kita masuk ke ruangan dulu, Dok, sebelum sebelum ke tempat cucian itu kan. Kita masuk dulu, Mas. Oke. Nah, si virusnya itu bagaimana tuh? Kalau di baju kemungkinan nggak apa-apa.
tapi yang di tangan toh, yang kita pegang-pegang, kita pegang handle pintu, Ya, kita ya, ya. pegang apa, nah itu makanya di depan rumah sebaiknya ada tempat untuk cuci tangan, ya, Oke. pakai ember atau apa yang air mengalir sama sabun batang atau sabun cair gitu. Itu Ya, ya, ya. mau masuk itu cuci tangan dulu, jadi ketika mau megang-megang handle dan sebagainya aman gitu. Baru habis itu Oke. naruh barangnya mandi gitu. Itu yang pertama, Oke. jadi cuci tangan yang rajin. Ya, ya, Oke. ya, ya. Jadi berhubung ini waktunya juga sudah 30 menit nih kita syuting, nggak kerasa ya? Ya. Gokil. Kalau Dok. dilanjut soalnya bayar, lu belum aku Iya. bayar. Tapi keren nih acara, keren. Oke, thank you Dani. Jadi itu ya tadi teman-teman yang menonton, kalau memang ini akhirnya ini segitu parahnya COVID ya, dari rencana kita ngomongin demam di saat pancaroba jadi ke COVID lagi, emang anjing ini COVID nih ya. Jadi tetap harus ngobrolin dia gitu. Kesel banget gua. Tapi terima kasih Jangan Dani. jangan terlalu kesal juga sama COVID karena semua penyakit itu datangnya dari Allah, cuman bagaimana cara kita menyikapinya. Betul. Ya. Sip, Itu namanya biasa. syukur nikmat kita diberikan rasa sakit itu sangat luar biasa. Pencucian dosa. Tadi cocok jadi brand ambassador BPJS, sekarang cocok menjadi co-host Mama Dede. Makasih Megdani sudah bergabung di Tanya Dogma. Terima kasih Dokter Tama, sehat. Terima kasih banyak. Dokter Tama, terima Informasinya. kasih. Terima kasih teman-teman, terima kasih yang udah Oke. nonton juga. Jangan lupa kalau lo suka konten Tanya Dogma, silakan subscribe langsung Renovenary Channel. Dan juga kita akan ketemu lagi di Tanya Dogma episode selanjutnya dengan bintang tamu siapa. Nanti aja tungguin dulu. Yang pasti akan ada gue Renovenary dan juga ada Dokter Tama di setiap episodenya. Terima kasih teman-teman. Dadah. Yes, Sampai Reno. ketemu lagi. Yoi, dadah. Sehat selalu, bye.